Kebakaran di lahan gambut kawasan Menteng Jekan Raya, Palangkaraya masih terus terjadi hingga malam ini. Masyarakat masih terus menanti tim pemadam untuk menjinakkan api. Untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dan juru kamera Rudi langsung dari Palangkaraya, Kalteng. Ardan, bagaimana kondisi karhutlah di Palangkaraya saat ini? Ya Rara, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan di belakang saya saat ini merupakan lahan gambut yang lokasinya hanya sekitar 1-2 km menuju ke permukiman warga yang ada di sini. Dan bisa dilihat di sini sebenarnya beberapa saat sebelumnya, kurang lebih sekitar 20-30 menit yang lalu, ini merupakan lahan yang terbakar dan cukup menyala apinya. Namun saat ini bisa dilihat sudah semakin padam. Dan di belakang saya juga di sini tadinya juga sempat menyala besar. Namun kami sudah melihat adanya dua mobil tangki tim pemadam kebakaran yang akhirnya datang untuk bisa memadamkan api. Kalau bisa kami informasikan Rara, sebenarnya kejadian karhutla yang berada di kawasan ini sudah berlangsung sejak siang hari tadi, di mana sejak pukul siang hari ini api sudah mulai menyala dan juga membakar luas area lahan yang ada di sini. Namun sejak siang hari juga tidak lama kemudian datang tim Satgas Karhutla untuk melakukan pemadaman. Kurang lebih sekitar 5 mobil tangki disiagakan di sini dan sudah dilakukan pemadaman serta pendinginan. Namun kembali karena memang ini lahannya merupakan lahan gambut sehingga tidak bisa padam secara sepenuhnya karena masih ada titik-titik api yang masih menyala di bagian dalam. Kemudian pada sore hari hingga malam hari ini meskipun sudah dipadamkan, kemudian api-api tersebut masih menyala, diperparah dengan hembusan angin yang kencang sehingga itu yang membuat areal di lahan gambut ini kembali terbakar, kembali menyala apinya dan membuat warga kembali khawatir. Namun tadi warga banyak yang mengatakan aspirasinya untuk bisa segera dihubungi tim pemadam kebakaran dan kami melihat di sini tim sudah ada yang datang di area sana. Sebelumnya sebenarnya akses untuk bisa melakukan pemadaman cukup dekat dari lokasi kami melaporkan saat ini. Namun kembali karena area kebakaran yang sudah mulai masuk ke lebih jauh dari tempat kami melaporkan saat ini sehingga tim pemadam harus melakukan jalan lain, rute lain untuk bisa menjangkau lebih dekat kepada lokasi kebakaran yang ada di belakang saya saat ini. Namun kembali bisa dilihat saat ini situasinya sudah mulai kondusif, sudah mulai padam. Hanya saja yang dikhawatirkan ketika nanti adanya angin berhembus kencang, dikhawatirkan beberapa titik-titik api yang masih menyala di bagian dalam ini kembali menyala. Dan informasinya Rara bahwa penyebab dari kebakaran tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pihak yang ada di sini, diduga karena ada salah satu warga yang melakukan pembakaran terhadap sampah. Ini yang tidak diketahui, tidak disadari, kemudian pembakaran sampah itu akhirnya merembet ke area lahan gambut yang ada di sekitarnya dan membuat kebakaran terjadi hingga malam hari ini. Tentunya himbauan kepada masyarakat secara luas agar tidak melakukan pembakaran ini terus digencarkan baik dari pihak RT, pemerintah kota maupun juga hingga ke pemerintah provinsi. Dan hingga saat ini total titik api yang masih menyala di Kalimantan Tengah tercatat ada 2.110 dan sudah menghanguskan sekitar 121 hektar lahan. Namun kembali para petugas masih terus berjibaku setiap harinya agar titik-titik api yang menyala ini bisa terus dipadamkan. Untuk sementara demikian, Rara. Kembali kepada Ardan, jika pekan lalu ada ratusan orang yang terkena ISPA, bagaimana perkembangan kondisi warga saat ini? Ya Rara, terkait dengan keluhan ISPA yang dialami oleh sejumlah warga, tadi kami sempat ke salah satu puskesmas di Kelurahan Menteng di Jekan Raya, Kota Palangkaraya ini, dan disebutkan bahwa memang untuk kasus ISPA mengambil data dari BPBD Kalimantan Tengah ini ada sekitar 70.000 pasien ISPA. Namun ini dari seluruh kategori, tidak hanya yang mengeluh karena kebakaran asap saja. Namun yang menjadi catatan dari tim kesehatan khususnya di Puskesmas Kelurahan Menteng adalah banyak kategori anak-anak
yang mengalami gangguan ISPA. Dan kami juga sempat berbincang kepada beberapa warga dan juga tenaga pengajar begitu. Dan mereka meminta aspirasi salah satunya adalah terkait dengan jam belajar mengajar ini agar bisa dilakukan secara daring saja atau diliburkan. Karena jika melihat ke daerah lain di Kalimantan Barat ini sudah mulai diliburkan, namun di Kalimantan Tengah ini masih diperbolehkan untuk masuk secara tatap muka begitu. Ini yang menjadi aspirasi karena melihat kondisi cuaca dan juga situasi asap yang ada di Kota Palangkaraya lebih khususnya yang semakin memburuk, dan juga angka ISPA dari masyarakat utamanya anak-anak ini yang menjadi aspirasi dari masyarakat agar kegiatan belajar mengajar ini bisa diliburkan saja dan menekan angka gangguan ISPA terutama kepada anak-anak. Rara. Ardan, selain dari penanganan dari segi kesehatan warga, sejauh ini kemudian bagaimana upaya untuk pemadaman dari Karhutla sendiri, apa kemudian strategi yang akan dilakukan terutama untuk besok? Iya, Rara, kembali kalau untuk strategi penanganan ini masih dilakukan secara koordinatif, baik dari seluruh unsur, dari TNI, kemudian kepolisian, dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, kemudian juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga BPBD di Kalimantan Tengah dan juga Kota Palangkaraya masih terus berjibaku, di mana mereka masih terus mendata bagaimana titik-titik yang masih dicurigai dengan kepercayaan tinggi masih menunjukkan adanya titik-titik api yang menyala. Dan himbauan juga kepada para masyarakat agar tidak melakukan kegiatan lebih banyak di luar rumah, mengingat juga kondisi standar indeks pencemaran udara di Kota Palangkaraya ini cukup tinggi, sehingga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini menghimbau agar masyarakat ini bisa tidak terlalu banyak berada di luar rumah, menggunakan masker. Dan kalau untuk penanganan kebakaran sendiri masih sama seperti hari-hari sebelumnya, nanti akan dilakukan survei pengecekan terlebih dahulu kepada beberapa titik yang masih menyala kepala-kepala apinya, lalu kemudian nanti akan dikirimkan beberapa petugas pemadam yang sudah dibagi-bagi dari semua unsur yang tergabung ke dalam Satgas Karhutla dan dilakukan pemadaman ataupun pendinginan di area kebakaran. Dan masyarakat juga diperbolehkan untuk bisa menghubungi kepada call center dari pemerintah Pemprov ataupun juga tim pemadam terdekat agar tim yang harusnya melakukan pemadaman ini bisa datang lebih cepat ke area-area yang dekat dari rumah warga. Rara. Dan Anugrah, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Palangkaraya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.